Pernah nggak ketika kalian lagi nge-vape, terus ketika pas kalian habis drip liquidnya, ternyata koilnya gosong? Pasti nggak enak banget kan? Ini yang lagi gue alamin. Dan sekarang, gue akan coba untuk ganti koil sendiri. Sama seperti kasus yang lagi gue alamin sekarang. Gue pakai modnya Geek Vape, Aegis Legend, terus atomizer-nya gue pakai RTA. Dan ini baru gue drip liquid tuh, kelihatan kan? Baru gue drip liquid, ternyata kawatnya gosong. Gue mau kasih tip ke kalian gimana caranya liquid yang udah di drip ini nggak kita buang, tapi kita tetap bisa ganti coil sama ganti kapas. Jadi gini, kelebihannya kalau lo pakai RTA itu ya, kalau lo mau ganti coil lo nggak harus nunggu liquidnya habis. Kayak gini nih, gue mau ganti liquid, gue mau ganti coil, terus ganti kapas, tapi liquidnya masih banyak. Alat-alat apa yang harus kita siapin? Pertama coilnya, gue pakai coil dari Geek Vape juga, speknya Nichrome 80 24 gauge, atau kalau bilangnya dulu itu 24 AWG. Tang, pinset atau tweezer, kunci L, gue nggak tahu ini ukuran berapa. Pinset yang lainnya gue nggak pakai tweezer karena tweezer mahal. Coil jig, oh ya, sama gunting. Bang, kenapa nggak pakai pre-build coil aja? Gue sejujurnya nggak begitu suka sama pre-build karena pre-build harganya mahal banget. Pertama kali gue nge-vape itu juga memang gue sudah terbiasa dengan menggunakan round wire kayak gini. Nah, ini cara gue kalau gue bikin coil. Jadi kalau lo pakai RTA itu enaknya tuh begini, lo tinggal balik aja begini. Nah kan liquidnya turun tuh, liquidnya kan ke bawah, karena kan di sini dia nggak ada lubang untuk keluar. Jadi di bagian sini ada lubang untuk liquid kalian turun ngebasahin kapas dan nanti akan dipanasin di coil gitu. Nah kalau udah liquidnya turun kayak gini, tinggal dibuka. Sudah kebuka, lihat tuh kapasnya udah hitam. Emang coilnya juga masih agak bagus sih, cuman warnanya udah sedikit hijau, kayaknya sudah terlalu lama juga. Nah dari sini liquidnya nggak kalian buang, masih bisa dipakai, tapi kalian juga tetap bisa ganti coil. Sekarang kita buka, pakai kunci L ini, kunci L yang udah gue tandain, karena baut yang ada di RTA ini itu adalah pasangannya ini. Karena kalau pakai kunci yang lain, ya kalian yang udah sering pakai kunci L pasti tau lah kunci L itu gampang banget dol. Nah ini adalah kunci yang gue pakai supaya bautnya nggak dol. Dicopot, siapin tisu dulu. Nah, enaknya kalau di Aegis Legend itu kalian nggak perlu repot-repot mesti gini-gini gitu kan, kalau itu kan matiin kan ya. Nah kalau misalkan di Aegis Legend dalam kondisi mode hidup, kalau kalian mau ganti coil, ini gue kecilin dulu wattnya supaya nanti gue ketika pre-burn tidak langsung putus. Gue set di 20 kurang terang ya. Nah udah 100%. Nah ini gue set di 20. Ketika kalian mau ganti coil, kalian nggak perlu repot-repot pencet 5 kali ininya, tinggal kalian geser aja tombol lock yang ada di sini nih. Jadi untuk Aegis Legend itu enaknya itu doang sih. Ini ada kunci ada kayak switch kunci gitu. Jadi ketika mode kalian hidup terus kalian geser, nah otomatis device kalian akan ke lock. Jadi dipencet nggak kenapa-napa, device kalian nggak akan hidup dan kalian nggak akan tersundut sama coil ini. Ini gue beresin dulu, alat-alatnya gue singkirin. Mulai eksekusinya, pinset yang panjang kita gunain untuk nyopot ini sama buat nanti masang kapas lagi. Terus bagian decknya kita bersihin dulu. Kalau udah kering, udah bersih, lalu kita ambil coil ini. Kalau gue sih biasanya gue tarik sebutuhnya gue, cuman biasanya emang gue panjangin sedikit, gue lebihin sedikit supaya ketika gue penarikan itu tidak menyulitkan. Di sini kita tekuk dulu supaya dia kunci nggak kabur. Nah, ini kawat yang mau gue pakai. Gue kali ini mau bikin dual coil dengan diameter 3 mili.
Sebenarnya untuk main-main round wire di era sekarang itu agak sulit ya, karena banyak banget barang palsu. Gue juga nggak tahu barang gue barang palsu atau barang ori. Cuman sejauh ini dipakai rasanya enak. Cuman memang kekurangannya adalah sedikit tidak konsisten aja di ohmnya. Jadi kadang ohmnya bisa lompat sampai 0,18, 0,22. Tapi selama rasanya masih enak menurut gue, oke. Kita lihat nih di coil jignya. Bagian paling ujung itu ini 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah gue pakai yang di 3 di sini. Jadi caranya begini nih, pegang, terus puter deh, 2, 3, 4, 5. Ya, biasanya gue pakai 5 lilit. Kalau udah dipotong, ingat potongnya jangan habis, potongnya dipanjangin supaya nanti masih bisa dipotong. Ketika kita benerin, potong segini, karena tadi gue lilitnya 5, jadi ini gue rapihin dulu. 5 lilit, kita bikin lagi 5 lilit. Satu, 2, 3, 4, 5. Gue emang lingkaran putarannya agak sedikit gue lebihin karena ada bagian yang gak rapin ya. Jadi yang bagian yang gak rapinnya kan kita bongkar terus kita tarik ulang. Jadi deh 5 lilit. Oh ya, ada satu lagi alat yang harus disiapin, yaitu coil trimmer. Kebetulan gue ada dua jenis. Yang satu model begini, tuh, ini punya Dead Rabbit. Yang satu lagi punya bawaannya RTA gue, Wotovo Troll RTA. Kalau yang ini sistemnya berundak begini, udah tinggal dimasukin aja. Nah, kalau yang ini nanti mesti kalian setting sendiri nih, dia ada punya ukuran-ukurannya. Cuman lebih enak pakai punyanya Dead Rabbit ini sih, jadi kita pakai ini aja. Ini akan gue potong, dan di sini rekomendasinya adalah 5 mili, tapi gue nggak pakai 5 mili, biasanya gue pakai di 6 mili di sini nih. Kalian tinggal masukin aja. Mana sih? Oh gini kalian masukin aja, kalian tahan, terus kalian potong bawahnya, potong, tas, udah. Kalau udah disingkirin dulu, potong yang satunya. Sebenarnya bikin coil dari round wire itu gampang kok. Yang penting kalian tahu ininya aja, step-stepnya aja. Kalau step-stepnya udah tahu, biasanya vapor lama tuh paham dia kalau bikin coil-coil gitu, kayak gini nih. Ditahan, terus potong. Ya mungkin nggak 100% presisi, nggak 100% kanan kiri itu sama, tapi seenggaknya nggak jauh-jauh amat gitu bedanya. Kemudian kalau udah kayak gini tinggal dimasukin deh sini. Masukin, ingat ya. Pin positif sama pin negatif, masangnya kalian harus ke pin positif sama negatif ya, harus begini, bukan begini. Kalau begini nggak bakal nyala. Kita pasang satu dulu, tahan pakai jari. Nah enaknya apa? Karena kita udah lock, jadi tangan kita nggak akan kesundut kayak gini. Kalau udah kita kencengin dulu, nggak usah kenceng-kenceng, sekedar ngunci coilnya dulu aja. Udah, pasang lagi yang satu. Kalau udah, kencengin dulu. Nah, kalau udah dikencengin sebelah gini biasanya dia suka naik tuh, Ini kita tahan aja pakai jari, turunin sedikit, tahan, baru kencengin. Nah, udah terlihat hampir sejajar kan tuh. Kalau udah, kita butuh coil jig yang tadi kita pakai buat mengukur ini, buat ngerapihin ini. Jadi kita rapihin dulu, begini, sebelahnya juga begini. Nah, belum rapi-rapi amat nggak apa-apa, yang penting dia udah sejajar baru kencengin. Set, kencenginnya juga nggak usah yang kenceng-kenceng banget ya, sampai kayak kalian kencengin baut di motor gitu, nggak usah kenceng-kenceng banget. Yang penting udah seret, udah. Karena kalau kalian lebih kenceng lagi,
Yakin lah, kalau nggak kuncinya pasti bautnya dol. Kita rapiin lagi. Nah, ini udah rapi nih. Tuh, rapi kan? Mana yang agak ketinggian sebelah sih. Kalau ketinggian sebelah, yang kurang tinggi bisa kalian tarik sedikit. Tarik ke atas. Nah, tuh, jajar kan? Kalau udah kayak gini, pastiin semua bautnya kenceng. Bautnya udah semuanya kenceng. Nah, kalau udah, kita singkirin dulu alatnya. Kita udah nggak pakai tang lagi. Kita juga udah nggak pakai ini. Kita nanti akan pakai yang ini. Coil jig juga kita udah nggak pakai. Nah, kalau udah kayak gini tinggal digeser lagi aja. Nih, geser. Nah, dia udah unlock. Jadi kemungkinan besar ini sudah bisa dipergunakan. Nah, dia langsung detect tuh. Ada om lama sama om baru. Kita pakai om baru. Di sini dapat 0,10 ya, 0,10. Tapi nanti udah di dry burn biasanya, udah di preheat biasanya dia akan berubah. Coba wattnya 20. Kenapa pakai watt 20? Karena kalau kalian langsung geber pakai 70, yakin lah koilnya kaget dan putus. Dan kalian kalau mau gesek-gesek kayak gini tuh jangan sambil dipencet ya. Misalkan ini dipencet, lepas, gesek. Pencet, lepas, gesek. Kalau kalian gesek sambil dipencet, ada kemungkinan pinset besi ini akan nempel sama koilnya. Nah, udah kayak gini. Ini sebenarnya warnanya udah sama sih. Apa nyalanya pijarnya udah sama, cuman gue mau bikin dia lebih rapi aja. Kita tekan. Sebenarnya fungsinya untuk ngerapetin kayak gini tuh, kalau ada salah satu koil kalian yang nyalanya lebih cepat, nah itu bisa dirapetin supaya dia bisa lebih lambat. Ini kayak gini ya, ini kan nyala lebih dulu. Nah ini kita bisa rapetin nih. Rapetin, kita tiup biar suhunya turun, lihat lagi. Nah ini lebih cepat dikit. Tiup, lihat lagi. Nah itu kan udah bareng kan, ya kan, udah bareng. Udah deh, kalau udah bareng, tinggal kita wicking. Kita geser dulu. Gue di sini wicking pakai ini ya. Gue wicking pakai kapas Muji. Kapas yang dari dulu sampai sekarang masih sering gue pakai dan gue setia buat pakai ini karena pertama harganya murah, kedua lu beli sekali paket 70.000 bisa dipakai setahun, terus ketiga lebih gampang. Jadi lu bisa ngukur. Dia biasanya jualnya per lembar begini. Per lembar gini bisa dipakai sampai 2 kali. Sekarang kita gunting dulu. Untuk ukuran coil 3 mili biasanya gue potong segini nih. Nah, gue potong biasanya segini. Satu lagi. Nah, udah deh. Kalau ada yang nanya, bang kenapa nggak pakai kapas organik aja? Kayak yang merek-merek yang udah ada gitu. Kayak Holy Fiber, kayak Atomic, kayak apa, Kendo, kayak Beacon. Ya, bisa aja sih sebenarnya. Cuman kan tujuan gue nge-vape itu sudah menjadi kebutuhan untuk gue. Jadi gue nggak mau, karena gue udah jadi butuh, terus gue jadi membuang uang lebih untuk kebutuhan gue gitu. Kalau ada alternatif yang lebih murah, kenapa enggak yang lebih murah aja gitu. Kalau gue sih begitu. Nah, kapas yang udah gue potong-potong ini, pertama akan gue lenturin dulu nih, kayak gue kucel-kucel gini, supaya seratnya semua kebuka. Nih, kalau udah, biasanya kalau udah serat udah kebuka nih, udah ngembang, gue akan pelintir ujungnya nih, gue pilin, baru udah dimasukin. Set. Masukin, tarik, pastiin coilnya udah dingin ya, jangan coil masih panas kalian masukin. Nah gini, lakuin yang sama di coil pas yang satunya, di kual-kual kayak gini. Kalau udah di kual-kual, dipelintir, setelah udah dipelintir masukin. Set. Nah, jangan terlalu tight tapi juga jangan terlalu loose. Nah, begini nih. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya gue jarang banget ngegunting. Gue biasanya akan gue sisir aja. Karena ini kan RTA ya, bukan RDA. Gue akan sisir kayak gini nih. Ini gue kunci dulu.
Ini akan gue sisir. Jadi untuk menipiskan bagian ujungnya supaya liquid jadi gampang terserap. Ya kapas yang tebal juga bikin kapas terserap sih, tapi kapas yang tipis akan mempermudah liquid untuk naik ke bagian yang lebih tebal di sini. Kalau di sini lebih tipis, dia akan terserap dan kesimpan di sini. Kalau misalkan tebal di sini, dia akan terserap di sini dan kesimpan di sini. Kemungkinan nggak akan naik ke sini. Karena sistem dari RTA itu liquid ada di bawah kapas. Nah, ini udah. Kemudian bagian sini. Bisa langsung digunting nggak? Bisa. Kalau kalian lebih suka langsung digunting, bisa. Tapi gue lebih suka disisir kayak gini sih. Jadi gue akan tahu nih tingkat ketipisannya sampai di mana. Kalau misalkan gue udah potong dulu, biasanya nanti ketika disisir dia akan jadi lebih pendek dari sebelum dipotong. Nah ini udah nih, udah gue sisir. Nah ini kan udah nih begini nih. Ini tinggal tarik-tarik aja nih pakai jari. Dari sisa-sisa kapas-kapas yang sudah disisir kayak begini. Udah rapi. Nah, udah rapi nih. Jadi bagian sininya akan lebih tebal, tapi bagian sini akan tipis. Nah, biasanya ujungnya sini akan gue potong. Ini akan gue potong untuk merapihin aja. Yang ini juga gue potong. Nah, kalau udah, nah, masukin deh kalau di RTA nih, di RTA gue di sini nih, tuh. Ada lubang kan sini. Nah, ini kita masukin aja sini. Karena permukaan karena tisunya udah nggak terlalu tebal, jadi dia akan lebih mudah masuk. Nah, itu. Nah, dimasukin. Set. Pelan-pelan aja, santai. Yang sebelah sini juga masukin. Kalian masukin asal juga nggak masalah, karena memang kapasnya juga udah tipis kan. Jadi nanti dia akan menebal karena ada tekanan dari ring ini kan. Tapi tetap permukaan bawahnya itu kayak sumbu gitu loh. Nah, udah nih. Rapi. Apa sih ini? Nah, ini udah rapi nih. Udah rapi deh. Nah, udah rapi. Kalau udah rapi kita basahin dulu pakai liquid. Karena kelemahannya kapas Muji itu ketika baru pertama-tama ditetes dia akan masih terasa kapas sedikit banget. Ini kita basahin dulu aja. Nah, pastiin bagian bawahnya juga basah. Kalau udah basah, kita lihat ohmnya stabil atau enggak. Nah, kan ohmnya naik tadi 0,10 kan? Atau 0,10 apa? Tadi gue lupa. Sekarang udah di 0,20 tuh, naik. Biasanya kalau udah segini sih gue turun lagi sekarang jadi 0, enggak tetap 20. Gue akan geber dia langsung di 70 karena gue bisa main di 70. Ini akan gue lock dulu. Nah, kalau udah kita lihat nih. Kita akan keringin dulu siklus penyerapan yang pertama. Kalau udah basahi lagi sedikit. Tebalin lagi, oke. Siap. Nah, dari liquid yang tadi di sini itu, udah taruh banyak kan? Ini nggak akan kebuang dan masih tetap bisa dipakai. Caranya begini. Jatuh. Nah, sudah siap digunakan. Jadi begitu cara ganti coil tanpa harus ngebuang liquid yang udah kalian tuang dari dalam RTA. Kita coba sekarang. Gue running di 70 watt, ohmnya 20.
Oke, jadi begitu caranya ganti koil tanpa harus ngebuang liquid yang udah kalian tuang ke RTA kalian. Sekarang gue coba isap. Gue main di 70 dengan ohmnya 20. Mari kita sikat. Nonjok bro.